Hello everyone, good morning. Kembali lagi bersama kami di channel kesayangan Anda semua. Kali ini kami akan membahas tugas besar 2, matkul metodologi penelitian yang diampu oleh Dr. Ernastiani SEMSI. Berikut ini penjelasannya. Silakan menikmati, enjoy! Tugas besar 2, matkul metodologi penelitian yang diampu oleh Dr. Ernastiani SEMSI. Berikut adalah agenda style, bisa dilihat sendiri. Identitas peneliti dan judul skripsi. Identitas peneliti, nama Adi Anuraga, NIM 432191100004, jurusan S1 akuntansi dengan nama dosen pembimbing belum ada. Judul skripsi yang saya ajukan adalah pengaruh penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum terhadap kinerja keuangan pada Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. Fenomena pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Menurut Carolina 2020, efisiensi mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Juwita 2019 berdasarkan uji parsial atau uji T menunjukkan variabel yang secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi tidak ada. Sedangkan berdasarkan uji simultan atau uji F menunjukkan variabel yang secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi adalah current ratio, quick ratio, debt ratio, dan return on asset. Menurut Carolina 2020, efektivitas atau hasil guna merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Pengukuran efektivitas organisasi sektor publik dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan. Berikut ini adalah hasil penelitian, bisa dilihat sendiri, yang dilakukan oleh Juwita. Menurut Aryani 2021, kemandirian keuangan merupakan kemampuan pendanaan suatu lembaga dalam mendanai seluruh belanjanya dengan sumber pendapatan operasinya sendiri tanpa campur tangan dari pihak lain. Berikut adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Juwita 2019, bisa dilihat di slide ini. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, peneliti melakukan penelitian sejenis dengan penyesuaian variabel, yaitu pada variabel independent X. Penelitian tersebut dilaksanakan pada tahun 2022 dengan objek dan tempat penelitian dilakukan pada PEM Akamigas yang merupakan unit kerja di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan sejak tahun 2018 telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Penyesuaian variabel pada variabel independent X disesuaikan dengan ketentuan pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per32 PP 2014. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum terhadap Kinerja Keuangan pada Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui apakah efisiensi berpengaruh terhadap cash ratio, current ratio, quality period, fixed asset turnover PEM Akamigas. Apakah efektivitas berpengaruh terhadap cash ratio, current ratio, quality period, fixed asset turnover PEM Akamigas, dan apakah kemandirian berpengaruh terhadap cash ratio, current ratio, quality period, fixed asset turnover PEM Akamigas. Selanjutnya adalah teori keagenan. Teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Mickling pada tahun 1976. Pada teori keagenan dijelaskan bahwa pada sebuah perusahaan terdapat hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Pihak-pihak tersebut adalah pihak perusahaan, shareholder, dan manajemen perusahaan. Pemegang saham disebut sebagai prinsipal, sedangkan manajemen disebut agen. Adalah orang yang diberi kewenangan oleh pemegang saham untuk bertindak menjalankan perusahaan atau mengambil keputusan atas nama prinsipal. Hasil Nugun 2017. Teori stewardship. Stewardship teori yang menggambarkan situasi di mana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk organisasi. Badan Layanan Umum. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum mendefinisikan bahwa Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Kinerja keuangan. Menurut Mardiasmo 2009, kinerja keuangan merupakan prestasi yang dicapai oleh perusahaan atau pemerintah dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan atau pemerintah. Pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor P32 PP 2014 tentang pedoman penilaian kinerja Badan Layanan Umum bidang layanan pendidikan, salah satu aspek penilaian kinerja keuangan ditentukan berdasarkan rasio keuangan yang digunakan untuk membandingkan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan, meliputi cash ratio, current ratio, collecting period, fixed asset turnover, return on fixed asset, return on equity, dan rasio PNBP terhadap biaya operasional. Efisiensi bisa dibaca sendiri. Efektivitas juga bisa dibaca sendiri, kemandirian juga bisa dibaca sendiri di slide ini. Penelitian terdahulu. Dari ke-18 jurnal yang saya mapping, saya mengambil 10 jurnal untuk referensi penelitian skripsi saya. Namun yang saya masukkan ke dalam PPT ini hanya 5 jurnal utama, yaitu sebagai berikut. Yang nomor 1, jurnal dari dosen Mercubuana. Nama peneliti dan tahun, Awani dan Haryani 2021. Jurnal penelitian, analisa rasio kemandirian daerah dan rasio keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Media publikasi, jurnal riset akuntansi dan keuangan, Vol 3 ayat 2, halaman 95-102. Hasil penelitian, dilihat dari rasio kemandirian daerah dan rasio efisiensi, kinerja keuangan pemerintah Kabupaten di Pulau Sumatera selama tahun 2015 hingga 2018 dapat dikatakan belum optimal. Selanjutnya dilihat dari rasio efektivitas, kinerja keuangan dapat dikatakan baik. Yang kedua adalah Blongkot, Muslimin, dan Yamin 2021 dengan jurnal penelitian Effect of Regional Financial Management and Regional Management Information System on Financial Performance. Media publikasi, International Journal of Engineering, International Journal of Engineering, Science dan Research Technology, Vol 10 ayat 2, halaman 103-111. Hasil penelitian, pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dan sistem informasi manajemen daerah berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kinerja keuangan dalam organisasi perangkat daerah OPD di Provinsi Gorontalo. Selanjutnya nomor 3, 4, dan 5 bisa dilihat di slide ini atau bisa dilihat di bab 1 sampai dengan bab 3 proposal skripsi saya. Hipotesis dan kerangka. Berikut ini adalah bagian kerangka pemikiran, yaitu apakah efisiensi berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang terdiri dari cash ratio, current ratio, collecting period, fixed asset turnover. Apakah efektivitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan apakah kemandirian berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Berdasarkan rumusan masalah kajian pustaka, kajian penelitian, dan kerangka pemikiran, maka peneliti dapat memberikan hipotesis sebagai berikut. HO1 tidak terdapat pengaruh efisiensi terhadap cash ratio. HA1 terdapat pengaruh efisiensi terhadap cash ratio. HO2 tidak terdapat pengaruh efisiensi terhadap current ratio. HA2 terdapat pengaruh efisiensi terhadap current ratio. HO3 tidak terdapat pengaruh efisiensi terhadap collecting period. HA3 terdapat pengaruh efisiensi terhadap collecting period. HO4 tidak terdapat pengaruh efisiensi terhadap fixed asset turnover. HA4 terdapat pengaruh efisiensi terhadap fixed asset turnover. Selanjutnya, hipotesis selanjutnya bisa dilihat di slide ini atau bisa dilihat di bab 1 sampai dengan bab 3 bab 3 proposal skripsi saya. Oke, selanjutnya adalah desain penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif, kuantitatif, dan kausalis, di mana peneliti ingin menggunakan hipotesis yang diajukan oleh peneliti mengenai hubungan serta pengaruh variabel independen, yaitu penerapan pola pengelolaan keuangan BLU yang fleksibel dengan menunjukkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kemandirian terhadap variabel dependen, yaitu kinerja keuangan yang terdiri dari rasio kas, rasio lancar, periode penagihan piutang, dan perputaran aset tetap. Metode sampling. Menurut Sugiono, bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel, Sugiono 2001. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, Sugiono 2001. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, populasi yang menjadi subjek dalam penelitian saya ini adalah penerapan pola pengelolaan keuangan BLU.
dan kinerja keuangan pada Politeknik Energi dan Mineral Migas sebagai badan layanan umum sejak tahun 2018 dengan periode pengamatan dari tahun 2018 hingga 2021. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PM Migas selama 4 tahun dan dari tahun 2018 sampai dengan 2021 dengan periode penyampaian laporan setiap akhir tahun sehingga jumlah laporan keuangan sebanyak 4 laporan atau 4 sampel. Metode analisis data. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah data sekunder yang dianalisis menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Bisa dilihat di buku panduan penulisan skripsi S1 Akuntansi Mercu Buana 2021 dengan menggunakan bantuan program software SPSS yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Statistik deskriptif. Pada uji deskriptif, perhitungan rata-rata min, median, dan maksimum, data maksimum, data minimum, standar deviasinya terhadap data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat kewajaran dan karakteristik masing-masing variabel serta mendapatkan gambaran sekilas mengenai data tersebut. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata min, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan squareness. 2016. Uji kualitas data tidak digunakan dalam penelitian ini karena data yang digunakan dalam penelitian saya adalah data sekunder dan bukan berupa data primer. Lanjut, uji asumsi klasik. Sebelum hasil analisis regresi tersebut digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu hasil analisis regresi tersebut dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik tersebut merupakan asumsi yang mendasari suatu analisis regresi. Uji asumsi klasik dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu uji normalitas, uji multikolinialitas, uji heterogeneisitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pembanggu memiliki distribusi normal atau tidak. 2016. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu menggunakan analisis grafik dan analisis statistik. Bisa dilihat di slide ini. Uji multikolinialitas. Menurut Gosel 2016, uji multikolinialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji heterogeneisitas. Gosel 2016 menjelaskan uji heterogeneisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homogeneisitas, dan jika berbeda disebut heterogeneisitas. Model regresi yang baik adalah yang bersifat homogeneisitas. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem atau autokorelasi. Menurut Gosel 2016, pengujian autokorelasi menggunakan uji Darwin-Watson merupakan uji yang paling baik untuk jumlah data kurang dari 100. Uji hipotesis terdiri dari uji statistik F dan uji statistik T. Uji statistik F. Uji signifikansi simultan uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji statistik T. Pada dasarnya menunjukkan apakah satu variabel independen atau bebas dalam menerangkan secara parsial variasi variabel dependen atau terikat. Terima kasih, sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.